Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Sekarang saya berada di kawasan Cianjur. Kawasan ini pada tahun November 2022 terjadi gempa dan tanah longsor yang memakan banyak korban jiwa. Saya berada di sini untuk mengingatkan kembali kepada semua elit dari bangsa ini untuk betul-betul mempertimbangkan bahwa negeri ini adalah negeri yang rawan dengan bencana. Bencana itu akan selalu terjadi dan terus saja terjadi di berbagai belahan dunia. Semuanya memikirkan bahwa dunia ini sedang berubah. Bencana pernah terjadi di Cianjur dan juga pernah terjadi kemudian bencana banjir di Demak, di Jawa Tengah, air rob yang meningkat dengan pesat dan kemudian menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa. Di dunia lain, di dunia global, isu perubahan iklim adalah isu yang sangat berat yang harus dihadapi. Perlawanan terhadap sikap masa bodoh negara atas kerusakan alam itu memicu perlawanan di sejumlah negara bagian. Misalnya ada sosok Greta Thunberg, Person of the Year 2019 menurut majalah Time. Dialah yang kemudian melakukan perlawanan terjadinya aksi perubahan iklim yang ditandai dengan bumi yang makin panas. Thunberg pada tahun 2019 dia berpidato di konferensi iklim di PBB Amerika. Dia mengatakan, Anda telah mencuri impian dan masa kecil saya dengan kata-kata kosong. Kami ada di awal kepunahan massal dan yang bisa Anda bicarakan hanyalah uang dan dongeng tentang pertumbuhan ekonomi. Itu adalah yang dikatakan oleh Thunberg di Swedia. Isu perubahan iklim, isu kerusakan lingkungan sama bahayanya juga dengan isu korupsi yang banyak terjadi di Indonesia. Kita melihat belakangan ini ada korupsi yang melibatkan tambang timah, yang melibatkan orang yang hampir 200 triliun uang negara itu kemudian dikeruk untuk kepentingan korupsi. Inilah adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini, bagaimana mengatasi lingkungan yang asri, lingkungan untuk masa depan, lingkungan untuk generasi-generasi yang akan datang. Perubahan iklim menjadi concern dari generasi milenial karena dialah yang akan memenuhi, dialah yang akan mewarisi bumi ini. Sejak awal Juni 2023, harian Kompas, tempat dulu saya bekerja, sering mengangkat isu soal bumi yang makin panas. Bagaimana kenaikan muka bumi, kenaikan suhu bumi itu bisa menciptakan gangguan-gangguan yang sangat luar biasa. Bagaimana kemudian Paus Fransiskus pada tahun 2015 membuat sebuah ensiklik yang bernama Laudato Si. Paus Fransiskus pada waktu mengatakan perubahan iklim merupakan masalah global dengan dampak yang sangat buruk untuk lingkungan, masyarakat, ekonomi, perdagangan, dan politik. Ini merupakan salah satu tantangan umat pada zaman ini. Dampak terburuk yang dirasakan adalah kemudian kehancuran dari muka bumi. Ramalan bumi yang makin panas, ramalan soal perubahan iklim inilah bukan semata-mata sebagai cibiran atau ironi. Kita mungkin akan meninggalkan terlalu banyak puing padang gurun dan sampai kepada generasi mendatang. Tingkat konsumsi limbah dan kerusakan lingkungan telah melampaui kapasitas bumi. Jadi benar apa yang dikatakan oleh calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dalam debat calon wakil presiden bahwa bangsa ini perlu apa yang disebut sebagai pertobatan ekologis. Ini memang diambil dari Paus Fransiskus. Di tengah isu soal perubahan iklim belum menjadi isu pokok, tapi kerusakan bumi terus saja terjadi. Kerusakan bumi yang kian parah diakibatkan oleh ketamakan dari elit yang terus saja mengeruk muka bumi. Dan itu akan mencapai malapetaka di akhir ketika ketamakan terus saja terjadi. Pertobatan ekologis adalah salah satu tema yang harus digerakkan untuk penyelamatan bumi. Ini adalah tantangan bagi kita semua, bagaimana kemudian mengatasi berbagai dampak dari perubahan iklim, dampak dari bencana alam, karena bencana alam ini adalah bencana alam in between. Saya berada di Cianjur untuk mencari refleksi bagaimana kemudian bencana ini menyadarkan kita semua bahwa bukan hanya demokrasi yang diperlukan, tapi ekokrasi, pembangunan yang berwawasan lingkungan.